Ya, Mbah, ini Anwar ini kan sudah diketahui lokasinya, udah digerebek sama anggota GRIP dari Bapak Hercules. Nih, kejadian yang lalu-lalu Mbak, tahun 2023, di mana Anwar ini sempat menyudutkan juga, merendahkan juga suku Dayak ya. Tadi Mbah Hilo sempat dengar beritanya, di mana pimpinan Dayak itu meminta Anwar untuk klarifikasi dan melakukan ritual adat seperti yang dilakukan oleh pesulap merah. Beliau juga menantang-nantang Panglima Pajaji, kemudian direspon juga oleh Panglima Pajaji dan anggota-anggotanya. Nah, kali ini beliau seperti terdiam setelah didatangi sama GRIP. Apakah perlu, Mbah? Ini kan berarti kan kalau misalkan orang-orang nih mau minta Anwar bertanggung jawab, mungkin bisa mendatangi seperti apa yang dilakukan GRIP gitu kan. Nah, ini gimana Mbah? Menurut Mbah? Ya, memang itu lebih bagus ya. Agar supaya apa? Anwar ini kalau tidak diberi pelajaran ya, dia sewenang-wenang gitu, seenaknya Sewenang-wenang saja. ya. Nah, jadi kalau kita bilang untuk ya Panglima Pajaji sendiri gimana untuk Dayak Kalimantan gimana menyikapin si Anwar ini? Ya harus dibuat sanksi adat gitu. Sanksi adat berarti harus ditemukan juga. Iya benar. Di bawah gitu ya. Iya. Itu kemarin saya lihat yang terjadi sama pesulap merah juga mengeluarkan banyak uang loh Mbah untuk melakukan ritual adat loh. Dan itu yang menyiapkan adalah pelakunya gitu yang dikenakan sanksi. Jadi pemangku adat itu hanya menjalankan prosesinya, adanya beli alat, bahan dan lain-lain itu orang yang kena sanksi itu Mbah. Dan itu kalau nggak salah nilainya hampir ratusan Mbah, ratusan juta. Itu gimana Mbah? Ya kalau menurut saya ya jika itu yang dilakukan, saya rasa Anwar tidak ada uang segitu banyak. Tidak ada, tetapi dia kontennya rame Mbah, ya, banyak walaupun kontennya. konten rame ya. Saya rasa kalau untuk mengadakan seperti itu jual mobilnya lah Mbah, jual tanahnya. Bisa jadi itulah harus mau tidak mau ya seperti itu. Oke ya. Jadi Mbah sendiri ya melihat Anwar ini sebagai pemuda yang kerap bersuara, menentang. Tapi menentangnya ini adalah seperti berbau apa ya, menjelekkan, kemudian bersifat tidak mengenakan lah, bukan sebagai politikus ya. Kalau politikus tuh kita berdebat, kita cari argumen mana yang benar dan mana yang salah. Kalau si Anwar ini kesannya mengenyek gitu, makanya itu yang tidak diterima. Nah, ada nggak Mbah yang Mbah Ilo ingat dari sosok Harimau Medan ini agar diperbaikin sifat yang seperti ininya gitu? Ya, kalau untuk diperbaiki ya tentunya dia ini harus dikasih pelajaran seperti itu. Kalau tidak ya dia ya nyerocos saja gitu. Iya. Nah, tidak ada kapok-kapoknya. Nah ini kalau misalkan ini kan GRIP udah dateng, udah silaturahmi lah katanya bahasanya kan dengan Anwar Medan. Kalau kedepannya dalam minggu ke depan dia tetap membuat suatu kegaduhan, mungkin bisa jadi gini loh Mbah. Misalnya saya itu didatengin GRIP itu, saya minta maaf tuh bukan saya sebetulnya minta maaf. Dia bisa berdalih itu gimana? Ya itu mungkin ya membuat pihak GRIP itu sudah hilang kesabaran nantinya. Ya, itu terus diapain nanti ya, nih si siapa ini? Bahkan si Anwar Medan ini ya bisa habis gitu ya. Bisa habis ya? Riwayatnya itu. Waduh, janganlah Mbak. Nah, jadi makanya masih muda juga dia. Ya, janganlah terlalu berlebihan gitu ya. Ya, ini saya peringatkan, jangan suka mengolok-olok seperti itu karena orang lain pun tidak ada mengolok-olok Anda gitu. Nah, jadi tapi kan peran si Anwar ini kan kayak buzzer Mbak, orang yang memang bersimpangan dengan pemerintah, ibaratnya kayak Jokowi kemarin, dia kan asik nyudutkan aja kan orang-orang yang berada di pihak Pak Jokowi gitu loh. Nggak ada masalahnya sih sebetulnya kalau kita mau bersimpangan arah politik, cuman ya caranya itu toh Mbah, gitu sih.
Nah, jadi Mbak gini loh, Mbah ini kan kemarin-kemarin juga melihat sosok Anwar ini kedepannya bakal diterpa beberapa masalah ya. Apakah yang Mbah terawang kemarin itu termasuk ini juga? Ya, ini sama ormas. Salah satunya gitu ya. Salah satunya. Nah, ini suatu masih kita bilang peringatan kecil gitu ya. Peringatan kecil, ada peringatan besarnya. Nah, ada. Kayak apabila dia nanti dia melampaui, ya kita lihat saja nanti. Bukan ormas lagi yang datang. Bukan ormas lagi gitu. Oke, jadi mungkin dia saat ini bisa menonton video kita, mudah-mudahan dia sadar. Tapi kalau tidak sadar, kita lihat saja ke depannya apa nanti yang bakal terjadi. Nah, itu yang saya rasakan. Perlu nggak atas kejadian ini, setelah kejadian ini Anwar itu meminta maaf bukan hanya kepada Bapak Hercules atau Grip, kepada semua pihak ya, seperti Bapak Jokowi barangkali, seperti pemangku adat Dayak atau Panglima Pajaji atau Panglima Jila gitu. Ya, itu seharusnya yang dilakukan oleh Anwar Medan ya, untuk mengembalikan nama baiknya ya, agar tidak ada terjadi yang nantinya lebih parah gitu. Ya, tapi kenapa saya lihat gini ya, Mbah? Mbah itu sabar dan tenang menghadapi sosok Anwar Medan, padahal dia udah jelek-jelekin Mbah, sudah merendahkan Mbah gitu juga di beberapa videonya. Ya, begini ya, Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Ya, di balik kesabaran mudah-mudahan di situ semua ada hikmahnya, seperti itu. Nah, jadi janganlah kita sikap kita menjelek-jelekkan orang yang tanpa sebab atau tanpa salah seperti itu. Oh gitu ya. Jadi Mbah siap memaafkan siapapun termasuk apa yang dilakukan sama Anwar ya. Ya, mudah-mudahan dia dari sini ke atas sadar apa yang dilakukannya. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi cekcokan atau tantangan-tantangan yang membuat meresahkan di media sosial ini, seperti itu. Ya, mudah-mudahan kedepannya saya ingatkan sekali lagi. Ya. Jadi gini Mbah, ada nggak saran Mbah untuk si Anwar Medan selain membuat konten kegaduhan ini, ada nggak selain itu? Mungkin bisa disarankan. Ya. Jadi dia punya ide gitu. Banyak ide-ide ya, contoh membuat konten seperti ya kita bilang saja lah seperti hiburan kan banyak. Nah, seperti hiburan atau kita bilang dunia misteri atau komedi. Karena dia tinggalnya di hutan-hutan sawitan ya. Ya, itu bisa bermain dia komedi apa misteri ya. Itu bisa-bisa saja gitu. Jadi itulah ya Bang Anwar ya. Jadi kita ini di sini diskusi, bukan hanya diskusi, kita memberikan penjelasan, bahkan kita memberikan solusi untuk Bang Anwar gitu loh. Kedepannya itu harus gimana-gimana. Karena memang abang tuh, Bang Anwar tuh terlalu berani gitu ya. Terlalu ibaratnya seolah-olah selama ini kita melihat Anwar ini dilindungi gitu. Ternyata begitu didatangi sama anggota Grip, menciut gitu loh. Ya kan? Kelabakan dalam situasi yang seperti itu, kalau kita melihat orang Medan meminta maaf seperti itu udah dalam kondisi yang sebetulnya nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri gitu loh. Iya. Kalau kita bilang sudah kejepit gitu ya. Kejepit. Makanya kalau misalnya Bang Anwar bilang ada anggota, mana anggotanya? Tentunya keluar untuk mengimbanginya ya. Tentunya keluar gitu. Kenapa tidak ada perlawanan seperti apa yang dikatakan di media sosial? Berarti kan ini hanya omong doang, omdol ya kan, Mbah? Iya. Oke, mungkin sampai situ aja dari kita dan Mbah Hilo. Jadi pernah jadi korban ya sama si Anwar Medan, tapi udahlah, namanya kita sebagai manusia saling memaafkan. Apa yang terjadi sama si Anwar ini semoga kedepannya lebih menjaga sikap ya Mbak ya. Iya. Jadi pribadi yang lebih baik lagi.